Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pematang Siantar merupakan wilayah dan pusat pemerintahan dari Kerajaan Siantar, yaitu satu dari ketujuh kerajaan yang berada di Simalungun. Raja terakhir dari Kerajaan Siantar merupakan Sang Nawalu yang bermarga Damanik. Dia memegang kekuasaan sebagai raja dari tahun 1906. Setelah Belanda memasuki daerah Sumatera Utara, daerah Simalungun dan Siantar menjadi daerah kekuasaan Belanda sehingga pada tahun 1907 berakhirlah kekuasaan Raja-Raja Siantar. Sejak itu, Pematang Siantar berkembang menjadi daerah yang banyak dikunjungi pendatang baru seperti bangsa Cina yang mendiami kawasan Timbang Galung dan Kampung Melayu. Pada zaman Jepang, Siantar berubah menjadi nama Siantar State dan Dewa Cihamun. Setelah proklamasi kemerdekaan, Pematang Siantar kembali menjadi daerah otonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, status GMT menjadi kota Kabupaten Simalungun dan wali kota dirangkap oleh Bupati Simalungun sampai tahun 1957. Pemerintah Belanda membentuk Afdeling Simalungun en Koralanden tahun 1906 yang dilanjutkan dengan memberikan status GMT atau kota praja terhadap kota Pematang Siantar pada tahun 1917 merupakan titik balik perubahan sosial politik di Kerajaan Siantar. Perubahan ini juga memicu pusatnya pertumbuhan ekonomi di kota Pematang Siantar karena menjadi pusat aktivitas perdagangan komoditi perkebunan di Sumatera Timur selain Medan. Faktor pertama yang mendorong Belanda melakukan rekoordinasi pemerintahan adalah kepentingan ekonomi, dan faktor kedua penguasaan politik dan birokrasi. Pembangunan pusat-pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan sangat berdampak terhadap perubahan ekologis, sosiologis, dan ekonomis kota. Penduduk yang tadinya terpencar-pencar dengan pemukiman semraut ditata sedemikian rupa dengan model perencanaan Eropa. Hingga sekarang pola penataan tersebut sisanya dapat dilihat di berbagai sudut kota Pematang Siantar. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1981, kota daerah tingkat 2 Pematang Siantar terbagi atas 4 wilayah kecamatan yang terdiri atas 29 desa dengan luas wilayah 12,48 km. Yang peresmiannya dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret 1982. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Utara, Kecamatan Siantar Selatan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1926 tanggal 10 Maret 1986, kota daerah tingkat 2 Pematang Siantar diperluas menjadi 6 wilayah kecamatan, di mana 9 desa, kelurahan dari wilayah Kabupaten Simalungun masuk menjadi wilayah kota Pematang Siantar. Sehingga kota Pematang Siantar terdiri dari 38 desa, kelurahan dengan luas wilayah menjadi 70.230 km persegi. Kecamatan tersebut yaitu 1. Kecamatan Siantar Barat, 2. Kecamatan Siantar Timur, 3. Kecamatan Siantar Utara, 4. Kecamatan Siantar Selatan, 5. Kecamatan Siantar Marian, 6. Kecamatan Siantar Martoba. Pada tanggal 23 Mei 1994 dibuatkan kesepakatan bersama penyelesaian batas wilayah administrasi antar kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Adapun hasil kesepakatan tersebut adalah wilayah kota Pematang Siantar menjadi seluas 79.976 km persegi. Pada tahun 2007, diterbitkannya peraturan daerah tentang penekanan wilayah administrasi kota Pematang Siantar, yaitu 1. Peraturan daerah nomor 3 tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan Siantar Kutalasari. Yang kedua, peraturan daerah nomor 6 tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan Siantar Semarimbun. Yang ketiga, daerah nomor 7 tahun 2007 tentang pembentukan Kelurahan Bah Sorma. Yang keempat, peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang pembentukan Kelurahan Tanjung Tonga, Naga Pitu, dan Tanjung Pinggir. Pembentukan daerah nomor 9 tahun 2007 tentang pembentukan Kelurahan Pahora Sanauli, Sukamakmur, Marihat Jaya, Tong Marimbun, Makarnauli, dan Nagahuta Timur. Dengan demikian jumlah kecamatan kota Pematang Siantar adalah sebanyak 88 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 53 kelurahan. Yang pertama, kami akan bahas secara singkat tentang Lapangan Merdeka atau yang lebih sering disebut dengan Taman Bunga. Nah, Lapangan Merdeka ini merupakan salah satu peninggalan bangsa Belanda, dan dahulu lapangan ini berfungsi sebagai tempat upacara atau kegiatan-kegiatan besar yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda. Namun saat ini, lapangan ini lebih sering digunakan untuk tempat berrekreasi bersama teman dan keluarga.
Yang kedua yaitu Gedung Juang. Nah, Gedung Juang ini merupakan bangunan tua berarsitektur Eropa yang terletak di Jalan Merdeka. Gedung ini saat ini terlihat usang dan tidak terawat. Namun pada zaman dahulu, saat masa peperangan, bangunan ini merupakan tempat beristirahat orang-orang Eropa atau pejabat-pejabat perkebunan di masa kolonial Belanda. Serta bangunan ini dijadikan sebagai tempat bersantai, berlibur, makan minum, serta berdansa selepas bekerja dari kebun. Seperti yang dapat kita lihat pada video ini, saat ini sebagian besar bangunan sudah tampak rusak, retak, dan kumuh karena tidak adanya pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, kami akan bahas tentang becak Siantar. Nah, becak Siantar ini menggunakan tenaga mesin motor buatan The Birmingham Small Arms Company atau BSA tahun 1941. Motor inilah yang ikut dibawa pasukan sekutu ke pematang Siantar saat masa peperangan, dan saat ini menjadi ikon pematang Siantar. Namun saat ini ketika kita mengelilingi kota pematang Siantar, becak BSA sudah jarang ditemui dan diganti dengan motor-motor terkini. Yang terakhir kita akan membahas tentang lapangan Haji Adam Malik. Nah, pada zaman dahulu lapangan Haji Adam Malik ini merupakan lapangan bola kaki yang dulunya disebut sebagai lapangan Si Barito. Hingga tahun 1980-an, di lapangan ini banyak sekali menciptakan bibit-bibit pemain bola kaki terbaik yang memperkuat kesebelasan atau persatuan sepak bola Medan sekitarnya. Nama lapangan ini diambil dari nama tokoh terkenal di Siantar, bahkan jadi tokoh nasional, yaitu Bapak Haji Adam Malik Batubara, yang merupakan salah satu putra terbaik kota Siantar yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, saat ini lapangan ini lebih difungsikan sebagai tempat upacara atau peringatan hari besar seperti peringatan kemerdekaan Indonesia dan sebagai lapangan terbuka untuk berbagai kegiatan masyarakat. Sini. Halo guys. Balik lagi dengan saya Nadi Junar tempat ini. Ber. Sini. Aku mau nanya dong, nama kamu siapa? Nama aku siapa? Cristiano Ronaldo. Kelas. Lanjutlah mainnya. Dadah. Ganda. Berapa nih ketua? Dapat lale. Kalian percobaan dah. Hah? Dah bisa.